sobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Kader ya Ibu ya, terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga para warga RW 6 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang mudah-mudahan berkah barokah ibu-ibu ya. Terlihat dari cuaca mudah-mudahan mendukung. Kita sama-sama tahu di kondisi sekarang keadaan sedang ya tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas ibu ya. Baiklah, salam kita junjungkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sebelum kita melaksanakan acara yang sedang kami selenggarakan, ada baiknya juga kita saling kenal ibu-ibu, bapak-bapak ya. Karena tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami ini dari Universitas Mitra Bangsa yang saat ini sedang mengadakan KKN, kuliah kerja nyata, di mana kampus kami ini ada yang kelas reguler, ada yang kelas karyawan. Kebetulan kami ini kalau dilihat udah bukan tampang mahasiswa ya Bu ya, udah ada yang ubanan gitu. Jadi di-spill katanya. Jadi ada yang kerja di wali kota, ada yang tukang warkop kayak saya, ada yang konten kreator, macam-macam Bu. Kemudian ada juga dari bagian kesehatan dan lain-lain. Jadi kami di sini sedang menimba ilmu dan sekarang kami sudah sampai di semester 7 di mana di situ diwajibkan untuk namanya KKN, di mana itu adalah dharma bakti untuk warga masyarakat, di mana kami mengenyam pendidikan, kemudian coba kami sedikit banyaknya kami bagikan, insya Allah bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Dalam hal kali ini kami ingin menyampaikan tema yaitu implementasi manajemen keluarga dalam pencegahan stunting di RW 6 dan RW 14 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kebetulan untuk yang pertama ini kami di RW 6 ya Bapak Ibu ya. Gitu. Baiklah. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam materi. Jangan dulu deh, kita berkenalan dulu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ini adik-adiknya kira-kira umur-umuran berapa nih Bu? Yang ini berapa nih umurnya? 21 bulan, kaget saya. 21 tahun, untung belakangnya ada bulannya ya. Kaget saya. Ini adiknya? Ini? Oh nggak tahu. Jadi kisaran-kisaran usia-usia balita ya. Balita atau batita nih? Balita ya. Kebetulan kami juga di tim kami juga ada yang betul-betul dari kesehatan juga, sehingga kami pilih judul ini. Insya Allah materinya juga dapat kita pertanggungjawabkan. Kita sudah susun proposalnya, apa-apa yang akan kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan nggak bete ya Bu. Kalau nggak bete ntar kita diri lari-lari tepuk-tepuk boleh, cuman kan lucu ya kalau ibu-ibu begitu ya. Baiklah, jadi ibu-ibu sudah tahu ya, tadi kan baru mungkin jadi bisik-bisik, ini beneran mahasiswa apa bukan gitu kan. Ya bener Bu, kami mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan. Memang usia kami ada yang udah di atas kepala 3, ada yang mendekati 40, bahkan sudah ada yang lewat. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini memotivasi ibu-ibu sekalian bahwa ilmu tidak mengenal usia ya Bapak Ibu. Jadi saya baru bisa kuliah itu setelah punya anak. Karena dulunya ya orang tua tidak ada biaya untuk menikah, kita bekerja dulu ya. Bekerja dulu, menikah dulu, sudah punya anak, kira-kira sudah ada biayanya ya baru kita menikah. Menikah baru kita kuliah. Jadi jangan dong. Nanti direkam soalnya, ini bahaya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit banyaknya kekurangan kami insya Allah bisa menjadi inspirasi bahwa kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu ini juga masih boleh mengenyam pendidikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu jika ingin kuliah juga di
Universitas Mitra Bangsa tanpa mengenal usia, itu aja. Sambil bekerja bisa, irreguler untuk anak-anak sekolah seperti baru lulus kuliah juga bisa ada. Itu aja, terima kasih. Sekian perkenalannya. Mungkin kita mau masuk ke topik ya. Baiklah, untuk ibu hamil. Baik, untuk topik pertama kita akan membahas terkait ibu hamil. Nanti akan disampaikan oleh teman kita, Bapak Husni. Baik, waktu dan tempat pada Bapak Husni kami persilakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang manajemen kesehatan kehamilan. Pasti Ibu di sini udah sebelumnya hamil dulu kan Ibu ya? Iya. Atau ada yang mau rencana untuk hamil lagi? Enggak. Oh enggak. Udah cukup. Ya paling tidak ini ada beberapa informasi di manajemen kesehatan kehamilan. Kenapa materi ini kami ambil? Karena mungkin ibu-ibu sudah mendengar apa itu stunting ya. Ada yang sudah mendengar stunting apa Bu? Gizi buruk. Ada lagi? Gagal tumbuh. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau anak-anak itu sejajarkan, misalkan anak kelas 5 sejajarkan tingginya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu biasanya mengalami masalah gizi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kenapa kehamilan ini penting? Karena memang stunting itu nggak tiba-tiba terjadi, karena prosesnya biasanya itu disebabkan oleh masalah gizi ketika dia remaja. Kemudian si remaja putri ini apakah ada masalah di anemianya atau kesehatannya. Kemudian si remaja putri ini akan mengalami masalah menstruasi segala macam. Setelah itu dia akan masuk ke dalam fase pernikahan. Nah, pernikahannya biasanya kan ada kehamilan ya. Biasanya kehamilan itu apakah ada masalah gizi atau belum. Nah, jadi stunting itu tidak ujuk-ujuk langsung terjadi. Jadi dari remaja putri, kehamilan, kemudian si anak itu di dalam kandungan, kemudian dia sampai usia 2 tahun. Usia 2 tahun itu adalah golden period atau masa emas atau periode emas si anak. Jadi kalau dia sudah di atas 2 tahun itu biasanya agak susah untuk ditangani untuk masalah stuntingnya atau tinggi badan. Jadi memang ketika dari kehamilan 0 bulan kehamilan sampai si anak usia 2 tahun itu memang harus tercukupi gizinya. Next. Ya, sangat penting bagi ibu hamil untuk selalu menjaga kesehatan dirinya selama 9 bulan kehamilan. Janin akan tumbuh dengan sehat sampai waktu kelahirannya jika ibunya sehat. Jadi janin itu tergantung apa yang ibu konsumsi, apa yang ibu makan. Kalau makanannya cilok, lagi hamil makannya cilok, sempol, terus makannya bakso, kuahnya doang lagi. Nah, otomatis gizinya kurang. Dan biasanya kalau ibu hamil itu harus makan lebih baik karena dia akan mentransfer gizi ke dalam janinnya. Kemudian bagaimana caranya menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan? Jawabannya adalah menerapkan pola hidup sehat saat sedang hamil. Ya, berikutnya. Nah, karena kami dari manajemen itu adalah proses mengatur dan mengelola kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, manajemen dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah untuk mengelola organisasi atau perusahaan atau bahkan keluarga. Jadi manajemen ini bisa masuk ke dalam semuanya, dari lingkungan, kemudian perusahaan, juga dalam
keluarga. Jadi manajemen itu adalah cara mengatur bagaimana keluarga ini bisa sehat. Berikutnya, nah, manajemen kesehatan ibu hamil ini dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, makan yang bergizi. Yang kedua, minum vitamin. Kemudian yang ketiga, olahraga rutin. Kemudian yang keempat, berhenti merokok dan minum alkohol. Kemudian yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Kemudian yang keenam, cukup minum air putih. Yang ketujuh, rajin cuci tangan. Yang delapan, tidur yang cukup. Dan 9, hindari stres yang berlebihan. Oke, next. Nah, makanan yang bergizi. Nah, kondisi kesehatan selama kehamilan sangat bergantung pada pola hidup sehat yang diterapkan oleh ibu hamil. Dengan berbagai variasi makanan yang sehat, yang bergizi tinggi untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga janin di dalam kandungan. Makanan selama kehamilan ini sangat penting. Walaupun makanannya itu murah, tapi banyak yang bergizi juga. Salah satunya adalah tempe. Nah, itu walaupun murah tapi tinggi kandungan protein. Baik untuk janin, baik untuk kesehatan si ibu hamil juga. Kemudian makan juga harus bervariasi. Bervariasi artinya ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sayur-sayuran, dan ada buah-buahan. Jadi jangan misalkan nasi sama tempe, walaupun tempe katanya bagus nih, tapi makan cuma nasi dan tempe doang, itu juga nggak bagus. Tapi harus dikombinasikan, ada lauk pauknya, ada karbohidratnya, ada sayur dan lain. Berikutnya, nah, makanan berprotein ini seperti telur. Terus yang mengandung vitamin C ini seperti buah jeruk, kemudian jambu dan stroberi. Kemudian yang mengandung kalsium seperti susu. Kemudian juga sayuran buah hijau. Terus juga ada makanan yang kaya zat besi seperti brokoli dan kacang-kacang. Kemudian makanan yang mengandung lemak sehat seperti misalkan salmon dan buah alpukat. Buah alpukat juga mengandung lemak, tapi lemaknya lemak yang bagus. Kemudian makanan yang mengandung asam folat seperti kuning telur dan bayam. Berikutnya, nah ini minum vitamin. Nah, biasanya kalau periksa di puskesmas atau ke bidan biasa dikasih vitamin. Nah, ini harus dikonsumsi. Kenapa harus dikonsumsi? Karena vitamin dan mineral ini dibutuhkan oleh si ibu ketika dia hamil. Kalau kekurangan asam folat, bayi yang akan dikandungnya itu bisa, bisa mengalami cacat atau segala. Itu biasanya karena kekurangan asam folat ketika si ibu sedang hamil. Jadi kalau misalkan dapat obat, dapat vitamin untuk janinnya ketika lagi hamil, konsumsi saja. Dan ketika sakit jangan sembarangan minum obat. Ketika sakit jangan sembarangan minum obat karena khawatir akan berpengaruh kepada janin yang sedang dikandung. Makanan balita seharusnya berpedoman pada gizi yang seimbang dan harus memenuhi standar kecukupan gizi. Kalau misalkan ibu-ibu posyandu pasti udah dikasih tahu kan kebutuhan gizi itu apa aja. Sebenarnya itu simpel. Karena dia cuman harus ada protein, karbohidrat, dan juga lemak. Karbohidratnya bisa nasi, bisa juga roti, ataupun bisa jadi dari ini bisa langsung sekalian masak untuk 3 kali makan dalam 1 hari. Vitaminnya ini ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, dan K. Itu semua bisa didapetin dari sayur mayur ataupun buah-buahan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu masak sop, itu kan udah ada wortel, ada kentang, ada juga kol. Jadi itu udah termasuk dalam semua vitamin yang dibutuhkan oleh balita. Selanjutnya, masalah sulit makanan pada balita dan cara menangannya. 1. Ada penyakit depresi purma atau lampu, kelainan bawaan, bibir sumping. Yang ketiga, gangguan dalam gigi dan rongga mulut. Hubungan emosional antara yang menyediakan atau memberikan makanan dan konsumen atau pasien. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai manajemen
Antisipatory apa itu Bang? Dalam pelaksanaan toilet training. Nah, udah familiar ya Bu toilet training ya istilahnya ya Bu ya. Melaksanakan Bu di rumah Bu anaknya yang udah sudah mulai usia berapa Bu diajarin toilet training Bu? Ini dengan manajemen ya Bu ya. Karena kan kami ini Bu sebenarnya mahasiswa jurusan manajemen. Cuman kami kaitkan dengan manajemen rumah tangga Bu. Nah saya kebagian kaitkan dengan manajemen toilet training. Karena kan berpengaruh ya Bu ya. Gimana kita ngatur anak kita biar kita membiasakan toilet training. Kan nanti ngaruhnya ke manajemen keuangan ya Bu ya. Keluar Bu bahasanya. Jadi kita lebih menghemat ya Bu ya. Anak kita juga ada manfaatnya kepada anak ya Bu. Jadi anak kita lebih mandiri. Yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Mendiskusikan tentang toilet training dengan anak, lalu menunjukkan penggunaan toilet, membeli pispot sesuai dengan kenyamanan anak. Proses toilet training ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu satu, membuat jadwal untuk anak, melatih anak untuk duduk di pispotnya, lalu orang tua menyesuaikan jadwal yang dibuat dengan kemajuan yang diperlihatkan oleh anak. Adapun keuntungan dari toilet training ini yaitu melatih kemandirian dari anak, mengetahui bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Toilet training juga dapat menjadi awal terbentuknya kemandirian secara nyata, sebab anak sudah bisa hal-hal yang kecil seperti buang air kecil dan buang air besar. Sesuai dengan seharusnya tinggi badannya yang lebih rendah dari anak seusianya itu biasanya dikatakan bermasalah gizi ya. Bermasalah gizi dan tinggi ini adalah masalah gizi karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Nah, tidak serta-merta si anak itu langsung dikatakan stunting. Karena biasanya stunting ini juga masalah gizi dalam jangka waktu yang dimulai dari masa remaja putri. Ibu-ibu dulu kan pernah melewati remaja putri ya. Nah, pernah melewati remaja putri dan biasanya kalau saat ini ya dikasih suplementasi tablet tambah darah untuk mencegah yang namanya anemia atau kekurangan sel darah atau kekurangan hemoglobin. Kenapa hemoglobin penting? Karena hemoglobin ini akan mengikat zat besi yang ada di dalam tubuh, gitu. Sehingga orang yang kekurangan zat besi dalam tubuhnya akan mengalami ini. Kemudian si remaja putri akan melewati yang namanya fase pernikahan. Fase pernikahan, lalu setelah nikah dia biasanya hamil. Nah, masa kehamilan ini juga harus diperhatikan gizinya. Karena kalau kekurangan gizi dalam masa kehamilan juga akan bisa mengakibatkan yang namanya tadi stunting. Gitu. Kemudian setelah dia hamil, mengandung, si anaknya lahir. Nah anaknya lahir juga harus diperhatikan gizinya. Air susu ibunya harus baik, harus benar, harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian sampai si anak usia 2 tahun itu adalah masa-masa emas atau masa-masa kritis.
Kenapa masa kritis? Karena kekurangan gizi ketika sudah melewati usia 2 tahun itu tidak bisa diperbaiki. Jadi masa emas itu adalah dari 0 kehamilan atau dari dalam kandungan sebelumnya sampai usia 2 tahun. Itu harus benar-benar diperhatikan untuk mencegah yang namanya terjadinya stunting. Nah, pada kesempatan ini kita kaitkan dengan manajemen keuangan keluarga. Berikutnya. Oke, nah manajemen itu adalah suatu cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Kegiatan orang lain harus dibimbing dan juga diawasi. Nah, kalau keuangan itu adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berkaitan dengan uang. Nah, kenapa ini penting? Manajemen keuangan keluarga dengan stunting ini kenapa penting? Karena banyak orang yang beranggapan memberikan makanan yang sehat itu harus mahal. Memberikan makanan yang bergizi itu harus mahal. Padahal tidak, dengan mengatur keuangan yang baik, maka kebutuhan zat gizi anak yang ada di dalam keluarga akan terpenuhi. Mungkin Bapak Ibu juga pernah memperhatikan bahwa si anu dari keluarga yang mungkin menengah ke bawah, tapi kok lebih tinggi badannya, atau si anak yang bisa dikatakan dari keluarga yang ke atas kok tinggi badannya lebih kurang dari benar yang bisa dibilang mungkin perekonomiannya itu karena salah satu itu juga pola asuh keluarga untuk mendapatkan atau mencukupi kebutuhan zat. Manajemen keuangan keluarga itu adalah seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga. Nah, jadi manajemen itu ya seni ya, ngatur yang di sini kurang kita tutupi, yang di sini lebih kita bagaimana mengatur supaya cukup untuk itu adalah seni. Cara kalau kata orang Betawi sih banyak Betawi apa banyak apa nih? Betawi ya, kalau kata orang Betawi mah cara atur gitu ya, cara ngatur dapur gitu. Biar gimana caranya supaya dapurnya full gitu. Nah, perencanaan keuangan keluarga juga bersifat spesifik ya, dipengaruhi oleh faktor-faktor pekerjaan, kemudian kondisi ekonomi, usia, dan juga aset yang dimiliki. Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memasukkan uang atau harta. Biasanya pendapatan dapat diperoleh dari 2 aktivitas, yaitu gaji dan investasi. Jadi pendapatan itu bisa dari gaji dan juga bisa dari investasi. Kalau orang Betawi investasinya kontrakan. Malah yang gunung, ya. Tapi biasanya orang Betawi kontrakannya banyak ya. Tapi kalau ada yang ngawinin biasanya dijual atau ini. Saya juga ya, Betawi Depok ya sama dan begitu. Kalau dibilang mah bapak saya juga begitu modelannya tuh. Kalau si anaknya ini yang iri sama motor gitu. Ya, jadi pendapatan itu dari gaji dan juga dari investasi. Investasi bisa dari kontrakan, bisa dari mungkin ibu nabung, atau mungkin ibu misalkan apa ya istilahnya nitipin warisan ya, nitipin warisan bisa kita. Itu investasi juga ya. Nah, berikutnya. Nah, pengeluaran berarti seluruh kegiatan yang mengakibatkan uang kita berkurang. Nah, kalau kita sangkutkan dengan yang tadi, yang judul yang tadi, dengan penanganan stunting, bahwa pengeluaran di dalam keluarga itu salah satunya adalah makanan. Pengeluaran di dalam keluarga salah satunya adalah mencukupi kebutuhan makanan si anak. Baru datang ke selama 2 bulan 15 yang ada sangat-sangat sudah hilang. Rata-rata usianya berapa nih? 6 ke atas atau jadi perlu dicontoh nih, mengajarkan lagi sehat-sehat,
Biasanya sebanyak kali pendengaran. Jadi gini ya Ibu ya, kita di kampus itu punya kewajiban secara secara moral gitu ya, untuk memberikan edukasi atau memberikan bukan edukasi sih, maksudnya sharing pengetahuan apa yang mereka sudah dapatkan di kampus untuk di sharing ke Bapak dan Ibu. Nah kebetulan ini audiensnya adalah ibu-ibu yang sudah lansia tapi sehat gitu ya. Nah jadi mungkin kita mengingatkan kembali bahwa itu masih sekali punya biaya, bukan kalau dari biayanya mungkin sekarang ada BPJS, tapi dari rasa sayangnya, dari manajemennya itu yang ngomong Bapak jenis kuliah. Jadi emang adik-adik mahasiswa ini, anak mahasiswa ini udah banyak memberikan masukan ke Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk hidupkan sehat. Selain makanannya apa, mungkin juga harus ada sedikit gerakan pada sedikit yang benar supaya nanti organ tubuhnya bisa optimal. Itu kan orang tua saya juga alhamdulillah di usia yang sudah 80 tahun karena kalsium. Nah kalau sholat itu juga bilang sih sholatnya bersih jadi bisa jalan kaki sampai gitu ya. Kayaknya sih saya nggak panjang-panjang, mungkin ada sesuatu anak-anak tadi anak-anak yang tadi kan sudah menyampaikan pendapatnya. Nah itu dosa kalau ada terlalu panjang sih. Tapi satu itu mungkin yang saya perlu tekankan bahwa nanti makan atau itu bisa ajarkan ke anak dan cucu itu kan. Kalau makan itu porsi ya. Di dalam satu piring itu yang setengah piring isinya sayur dan buah. Seperempatnya baru nasi. Oh, nasi itu cukup 2, nanti 3 sampai 4 sendok kerja. Terus kemudian yang seperempat lagi harus itu workloadnya juga harus dari penuh tempe, tahu gitu ya, yang berkualitas atau yang memang kita untuk cukup protein yang tinggi memang dari itu orang luar itu baru besar karena jumlah protein yang dimakannya cukup banyak. Nah jadi terima kasih banyak, tapi protein dan vitamin mineralnya yang banyak. Jadi kalau melihat nasinya seperempat aja, seperempat piring saja, tak perlu banyak-banyak karena di Indonesia ternyata penderita diabetes cukup banyak karena makannya banyak nasi gitu ya. Jadi nasi dikurangi aja Pak, seperempat piring ya, separuhnya itu nasi dan buah-buahan, sayur dan buah-buahan, kemudian seperempatnya adalah protein gitu ya Pak. Nah kalau Bapak biasakan itu dan kemudian ibu ajarkan ke anak-anak dan cucu, insya Allah semuanya Bapak ya, kayaknya itu aja Mas ya. Ada lagi? Saya hanya mengulang anak-anak mahasiswa adik-adik kita mahasiswa ini, mereka juga udah banyak tadi ngobrol ya Mas ya. Iya kan? Udah dari sisi manajemen keuangannya, kemudian kita juga tapi Iya, kan. Jadi ini yang penting itu Bu ya. Dan satu lagi, kurangi stres, tingkatkan rasa bahagia. Nah, gitu. Jadi jangan banyak lagi. Santai aja. Sebenarnya kan kita semua percaya ada Allah betul. Jadi kita santai aja. Pasrah kerja, banyak berdoa, kemudian makan yang sehat, banyak bergerak, udah gitu. Di seluruh nanti hidupnya sehat, bahagia, kemudian berkualitas semuanya. Itu aja Mas. Tidak lagi Mas. Udah ya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan penyampaian dari mahasiswa kami itu cukup berguna dan tolong dibina dan tolong dipraktekkan juga gitu ya. Semoga nanti bermanfaat untuk kesejahteraan Bapak dan Ibu semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Game start. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever, it's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come on, gumbe, gumbe, go, what's up?